Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan materi rekayasa web pertemuan keempat, yaitu tentang post. Post ini merupakan inti dari website. Karena apa? Yang disebut konten website adalah ya post ini, atau tulisan kita. Nah, kemudian kita akan membahas status post, kategori, teks atau label, juga komentar. Nah, kurang lebih sama dengan ini. Jadi bahas post atau posting. Nanti ada terdiri dari jendela posting, tempat kita mengetiknya, yang bisa menggunakan blok atau HTML. Kemudian kita bisa menambah post atau mengubah post, juga menghapus post. Nah, status postingan sendiri ada draft, publish, pending review, dan schedule. Kemudian ada kategori dari posting. Ada teks atau label, juga komentar. Nah, ini fokus kita di pembahasan kali ini. Untuk menulis post, kita masuk ke dashboard, kemudian klik post, tambah baru. Nah, hal ini akan membuat postingan baru. Oke, pada jendela postingan baru, kita diminta menambahkan judul. Ketik aja judulnya, misalnya pembekalan alumni, calon alumni atau calon wisudawan. Nah, misalnya kita ketik, secara normal sih dia bentuknya adalah paragraf. Kita tinggal ngetik misalnya, kepada calon wisudawan 2020-2021 dengan inilah 2019-2020 genap pembekalan kemampuan kerja akan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2020, misalnya kayak gini. Terus kalau kita mau nambah gambar gimana? Ya, kita coba tambahin blok baru. Nah, cari tentang image atau gambar. Nah, coba gambar, tinggal diklik. Nah, kita tinggal ngapain? Kita bisa menguploadnya atau memilih dari yang sudah pernah kita upload, maupun menyisipkan dari URL. URL ini misalnya kita punya gambar di internet, saya cari cantik aja lah. Nah, dia inilah. Jadi saya gimana caranya kalau mau ngambil gambar ini? Berarti saya akan copy, copy MAC address. Kemudian saya akan sisipkan dari URL. Tinggal di paste, kemudian enter. Nah, tunggu, dapat gambarnya. Kita bisa mengecilkannya atau ngaturnya sesuai keinginan kita. Contoh pembekalan suara merdu, misalnya seperti itu. Misalkan saja saya udah selesai nih kontennya, saya klik terbitkan lagi. Jadi ini kegiatan untuk menghasilkan postingan atau tulisan baru. Nah, kalau sudah, kita coba lihat di tampilkan post, open link in new tab, klik kanan, open link in new tab, tunggu hasilnya. Ini bisa kita close. Nah, pembekalan calon wisudawan kepada calon, ada isinya, contoh pembekalan suara merdu. Jadi pengunjung tentunya akan melihat web kita, ya sebenarnya kontennya ini berupa post kita. Nah, ini untuk gambar. Misalkan kita udah selesai nih, kita keluar, ngeklik logo ini. Apa yang terjadi ya? Nah, kita kalau mau ngedit, berarti post semua post, bukan tambah baru. Post semua post, kita tinggal sunting yang sudah ada. Oke, saya akan nyoba nyari yang YouTube.
YouTube. Nah, misalkan ibu guru cantik ini. Nah, di sini ada video. Saya mau coba nerapin di postingan saya. Kita, apalagi untuk yang streaming video, nggak perlu capek memberatkan host kita, karena makin gede space yang kita butuhkan untuk suatu website, maka akan besar juga biayanya. Nah, untuk mengatasi hal itu gimana? Salah satunya streaming video dari contohnya YouTube atau user video. Nah, contoh di sini, saya mau menambahkan baru, bisa dari atas atau dari yang tombol tambahkan blok di bawah ini. Kalau mau YouTube berarti pilih YouTube. Nah, ambil URL-nya, di paste semat. Tunggu, udah dapat lagi. Nah, kalau mau keterangan contoh pembekalan kemampuan beternak ikan hias. Nah, kita bisa menambahkan banyak jenis media pada halaman web kita. Nah, di sini contohnya ada gambar, ada yang namanya video. Terus apalagi? Coba audio. Ya, ada juga ya, dan seterusnya kalian gunakan lah ini, dicoba. Intinya sangat banyak blok yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada paragraf, ada bikin tabel juga. Kalian intinya untuk nyoba yang ini jangan takut salah. Tombol pun ada di sini. Klik misalnya, kita bisa ngapain? Ya, bisa menggunakan tombol ini. Spasi lah, kategori. Nah, ini ada kode HTML lah. Contoh, saya menggunakan kode HTML nih. Apa yang terjadi ya? Tulis HTML, kata dia. Saya coba. Hai, ini miring. Terus saya akan coba BR strong, kuat atau tebal. Nah, saya udah selesai nih misalnya. Saya tinggal perbarui. Jadi kalau ngedit ya kita tinggal perbarui. Nanti hasilnya di mana? Di halaman depannya. Di reload aja. Tuh, udah. Hai miring, kuat tebal ya, ada di sini. Jadi kita bisa ngetik juga kode HTML di blok ini. Nah, seperti ini. Ya. Dan seterusnya, intinya kalau kita lebih suka coding, kita bisa menggunakan yang blok seperti ini. Nah, misalnya juga nyisipin iframe atau iklan gitu, kita bisa menggunakan yang begini juga. Nah, terus ini mulai sudah, ini sudah. Nah, saya coba yang edit yang di bagian kanan nih, pengaturan. Nah, di sini saya akan menyampaikan contoh status visibilitas. Ya, visibilitasnya publik. Kenapa ya? Bagusnya emang publik. Kalau private hanya dibilangnya oleh admin dan editor situs. Terlindung sandi ya, kalau yang punya password baru bisa lihat. Kalian bisa nyoba aja yang kayak gini. Jadi kalau udah ganti tinggal perbarui, baru kemudian dilihat lagi di halaman depannya. Oke, terbitkan. Nah, kalau kita ngubah 17 Oktober misalnya, saya mau ngubah, saya udah lama nih nerbitinnya sejak tahun 2019 misalnya. Bisa nggak diatur? Bisa aja. Contohnya jamnya jam 10 pagi misalnya. 10 AM. Oke, udah perbarui. Jadi setiap kita ngubah ya kita perbarui. Kalau kita ingat, setiap ada post WordPress pasti yang terbaru. Yang terbaru sebelumnya kan adalah yang pembekalan calon wisudawan ini. Nah, sekarang dia harusnya ada di paling bawah. Karena apa? 2019. Di sini 2020. Oke, kita bisa ngatur kapan post itu diterbitkan di sini. Nah, kemudian seandainya saya mau nerbitin ya belum terjadi, misalnya tanggal 18, saya perbarui.
Oke, kita lihat apa tulisannya. Nah, dia sudah jadwal. Kita lihat masih ada nggak tulisan tadi. Ntar. Tadi ada di bawah ini ya, halo dunia. Nah, di sini harusnya pembekalan itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Dia belum terjadi. Inilah yang dinamakan scheduled atau yang terjadwal. Lekatkan, menunggu peninjauan. Menunggu peninjauannya kalau butuh ditinjau terlebih dahulu. Penulisnya ya memang kita. Oke. Revisi. Nah, jadi kalau kelihatan ada berapa kali perubahan di sini revisinya. Dilakukan apa aja ya. Ini semacam lognya. Kita ngapain aja pada tulisan ini. Nah, contohnya gini. Ada nambahin HTML. Oke. Saya balik. Oke, permaling. Ini berkaitan dengan linknya. Link ke post ini mana? P16. Tampilkan post. Kita ya tinggal klik aja, nanti dia kebuka di halaman front end-nya. Lanjut. Kategori. Nah, ini yang mau saya sampaikan juga. Jika post kita tidak kita pilih kategorinya, maka dia akan masuk kategori tak berkategori, yaitu kategori defaultnya sesuai pengaturan kita. Nah, kalau kita mau tambah kategori baru, berarti misal saya mau ngetik info alumni, kategori induk tidak ada, yaitu dia kategori utama. Kita tinggal klik tambahkan kategori. Nah, kategori ini sifatnya adalah bisa dipilih lebih dari satu. Kalau kita mau masuk di beberapa kategori, kita tinggal centang. Tapi kalau khusus untuk yang di info alumni, kita lepas tak berkategori. Kalau kalian ingat, tadi tulisan tak berkategori ada di atas ini. Nah, info alumni sudah. Teks. Teks ini hubungannya dengan pencarian atau label kalau di Blogspot. Oke. Jadi, orang kalau ngetik di mesin pencari, contoh, calon wisudawan, koma, wisudawan Atmaluhur, koma, wisudawan keren, koma, dan seterusnya. Nah, tag-tag ini kalau diketik keyword seperti ini, maka akan keluar web kita di mesin mencari. Gambar andalan merupakan gambar fitur image-nya. Nah, kita silakan tetapkan. Kali ini saya akan coba ngupload. Nah, pilihlah gambar yang kita punya. Contoh saya punya gambar di sini. Nah, misalkan mobil apa nih? Nah, ini aja lah. Cara makainya sangat gampang. Kalian cukup drag, lepas, tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai pastikan dia tercentang. Mau nambahin alternate text-nya, siapa tahu gambarnya lagi nggak tampil, maka tampil tulisan ini. Mobil kuning misalnya. Oke, judulnya nggak usah diubah, nggak masalah, keterangan nggak usah diisi, nggak masalah, dan seterusnya. URL-nya apa? Nah, inilah salah satu ciri website WordPress. Nanti setelah domain ini dia ada tulisan WP konten ya di sini. Ya, WP konten, upload, nama filenya dan segala macam. Nah, tetapkan apa yang terjadi kalau sudah seperti ini. Nanti kita lihat. Kita coba klik publish-nya yang sekarang aja biar langsung kelihatan. 16 terbitkan. Kita lihat lagi, enter, ini saya close. Ya, kategorinya sudah info alumni, judul tetap, gambarnya langsung keluar gede gitu, gambar tajuk utamanya, kemudian kontennya. Oke, yang lainnya dibikin rata kiri, yang ini HTML, salah, yang lainnya dibikin rata tengah di sini, tengah-tengah web, sedangkan HTML yang kita ketik tadi di rata kiri. Oke, saya coba back di halaman utamanya. Nah, gambar utama pun akan langsung muncul di halaman utama. Oke, seperti ini ya. Nah, saya balik ke post. Misalkan pembekalan calon wisudawan akan dilakukan segini. Saya akan coba nih nyari tambahkan blog. Read more, ada nggak di sini? Oke, di sini kalau kita mau nambahin read more, pilih selengkapnya. Jadi saya coba nambahin blog selengkapnya. Nah, apa yang terjadi?
ada tulisan selanjutnya. Saya coba perbarui. Lihat ya apa yang terjadi. Kalau kita akses ulang halaman sebelumnya kan kayak gini nih. Kita akses, tek. Oke, lanjutkan membaca. Nah, inilah yang saya bilang read more tadi. Kalau read more-nya nggak ketemu, ya kita coba lanjutkan membaca. Dia tulisannya karena bahasa Indonesia ya selengkapnya. Selengkapnya ini ya read more. Oke, kita lanjut. Editing ini sudah, berarti kita coba pengaturan lanjut karena dokumen revisinya sudah tampil berapa kali. Nah, gambar andalan, kalau mau lebih kecil gambar yang keluar berarti kita tinggal kecilin. Kutipan boleh diisi boleh enggak, tulisan ringkasnya apa, diskusi. Nah, ini nih, kalau mau ada pengunjung web yang bisa komen, maka kita mengizinkan komentar. Terus boleh juga izinkan pingback dan trackback, ya ini gunanya untuk SEO-nya. Komentar ini kalau kita nggak setujui orang mengirimkan komentar, maka kita lepas centangnya. Di sini kan ada mana tadi, lanjutkan membaca. Nah, tak ada komentar. Terus kolom paling bawah harusnya ada tinggalkan balasan. Nah, ini kalau kita mau matiin di sini tadi izinkan komentar, perbarui. Intinya setiap ada perubahan kita perbaharui. Tes apakah benar, hilang. Oke, berarti nggak boleh dikomentarin. Ya, itu untuk menjaga misalnya privasi kita. Atribut post apa aja nih? Template bawaan atau template cover atau template lebar penuh. Ya, ini sebenarnya nggak perlu diubah juga, nggak masalah, tapi kalau mau ubah silakan. Contohnya lebar penuh, ya dia akan full page. Mengenai pengaturan yang ini tergantung dari tema yang kita gunakan. Tema ini maksudnya tampilan dari webnya. Saya coba. Nah, pembekalan. Nah, dia tampilannya melebar sesuai di web ini. Tadi kan agak tengah. Nah, sekarang dia udah lebar penuh. Oke. Kurang lebih itu pengaturan untuk di post. Nah, kita bisa ngeklik apa? Blok per blok. Nah, contoh. Saya ngeklik ini. Bloknya adalah blok tidak ada katanya. Karena apa? Untuk judul. Kalau ini blok paragraf, berarti blok paragraf. Tipografi. Mau rata apa? Besar, kecil, dan segala macamnya. Kita bisa ngaturnya di sini. Kalau mau kecil, ya kecil, dan seterusnya. Standar aja. Warna. Oh, kalau mau warna teksnya diubah. Warna yang gimana? Bisa juga kita dari sini. Warna latar belakang. Warna ini. Dan seterusnya. Huruf awal lebih besar. Nah, bisa diatur dari sini. Tingkat lanjut. Ancor HTML, misalnya mau nambahin bookmarknya dan segala macamnya, ya kalian tinggal tambah. Kalau mau nambah CSS juga boleh. Perbarui, kita lihat hasil. Oke, ulang. Oke, sudah menjadi tulisan yang drop cap kayak di Word. Nah, kalian intinya tinggal nyoba. Nah, kelanjutannya setiap blok ini akan berbeda, akan aktif, akan tampil sesuai blok yang kita pilih. Contoh tadi ada blok image. Berarti saya pilih image, gambar. Nah, mau melengkung misalnya, ya bisa kita ubah. Intinya menggunakan CMS ini tinggal kita klik, nggak perlu coding yang susah-susah. Dia sudah bisa ngatur. Text alternate, ya mau diisi silakan. Dimensi gambar mau diubah silakan. Atribut judul dan segala macamnya mau diubah silakan. Nah, tentang YouTube bisa diatur apa? Ubah ukuran, ya nggak masalah. Emang harus menyesuaikan kan? Responsif. Terus ada yang HTML khusus ya nggak ada. Kalian tinggal ngeditnya di sini, ya perbarui. Nah, kalau gambar ini tadi kotak, sekarang kalau kita reload, nah dia udah melengkung. Oke, kelanjutannya ini mode sunting WordPress. Jadi kita ulang, nanti dia ada revisinya dari si WordPress ini. Kalau kita mau ngapus gimana? Ya kalau mau ngapus, klik tong sampah. Nah, apa yang kita buang, dia nggak langsung terbuang benar-benar atau terhapus benar-benar. Dari tong sampah ini mesti kita bener hapus permanen, baru dia hilang. Nah, coba autor penulis.
tadi di halaman utamanya ada coba author penulis, harusnya sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dihapus. Nah, dia bisa dikembalikan sehingga di halaman awal ini muncul kembali. Coba author penulis ya. Nah, ini. Atau kalau kita mau benar-benar hapus, kita setelah buang ke tong sampah, nah ini tong sampah, kita bisa hapus permanen sehingga akan menghapus post ini dari database-nya. Kalau hanya sekedar buang tong sampah, dia statusnya antara terbit atau enggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti pembahasan jendela posting mau blog atau HTML tadi ada. Jadi kalau lebih suka pakai blog tinggal pakai ya silakan. Kalau mau pakai HTML kayak tadi silakan juga. Nah, kelanjutannya tambah post baru sudah, mengubah atau suntingnya sudah, menghapusnya sudah. Nah, sekarang kita lihat status postingan yang draft. Saya akan mencoba menambahkan post baru. Judulnya adalah sesi foto untuk buku wisuda. Nah, kita mulai ngetik di sini pengambilan foto untuk buku wisuda dilakukan di. Nah, kebetulan kalian lupa nih, apa ya, di mana ya? Oh, jam berapa ya? Belum tahu infonya. Maka kita bisa nyimpan sebagai draft, simpan konsep. Nah, kenapa? Nanti kita tinggal lanjutin lagi. Saya ada kerjaan lain, post yang baru. Nah, di sini statusnya adalah draft. Kita tinggal sunting, melanjutkan apa yang sudah kita buat. Atau kita bisa nunggu aja, nanti dia tiap beberapa menit dia auto save. Nah, di situ adalah status draft. Kapan status draft ini? Jika dia belum selesai postnya atau masih dalam bentuk konsep. Nah, kemudian yang publish tadi yang tentunya sudah terbit. Pending review seperti yang kita lihat di pembahasan sebelumnya tentang kontributor yang memberikan tulisan tapi mesti ditinjau terlebih dahulu. Schedule yang tadi, contohnya kita mau ngucapin selamat ulang tahun tepat di hari ulang tahun pun berupa post di tanggal ulang tahun doi tepat jam 12 malam ya, kita nggak perlu begadang, kita udah tulis dulu postnya, kemudian set tanggalnya jam 00.00 tadi, ya udah tinggal dijadwalkan, selesai. Kemudian ada kategori ini gimana? Nah, kategori ini sebenarnya adalah kategori postnya, bisa dilakukan di sini. Kita bisa nambahin kategorinya. Contoh, ada kategori utama alumni punya info alumni dan punya sub lainnya, maka bisa diatur dari sini nih. Selain dari post tadi, kita bisa ngatur di bagian menu kategori. Sekali lagi, selain dari saat menulis post, kita bisa ngatur kategori dari sini. Teks juga seperti itu. Nah, ada berapa kali digunakan bisa kelihatan di sini. Oke. Kemudian ada komentar. Ya, komentar seperti yang saya bilang tadi, jika kita nonaktifkan maka di suatu post itu tidak bisa dikomen. Kalau bisa komen gimana? Ya, kita aktifkan komentarnya. Nanti dia masuk di menu komentar ini. Oke. Pembahasan untuk post kurang lebih seperti itu. Sisanya kalian yang nyoba-nyoba. Intinya di sini perlu jam terbang terlebih dahulu. Nyobanya jangan takut salah. Nyoba ketik apa seperti itu. Nah, contoh materi hari ini kami belajar begini-begini, kalian tinggal tambah. Nanti tampilan post ini sendiri akan menyesuaikan dari tema atau template yang kita gunakan. Nah, sekian untuk pembahasan di temuan Kompas, yaitu tentang post. Selanjutnya kita akan bahas materi pertemuan kelima tentang media di halaman web.